Olahraga sumpitan merupakan salah satu cabang olahraga tradisional atau olahraga rekreasi di Indonesia. Sumpitan adalah permainan tradisional yang mengangkat kearifan lokal. Di Indonesia, sumpitan merupakan alat berburu suku Dayak sejak zaman dahulu. Saat berburu, ujung anak sumpit biasanya terlebih dahulu dilumuri dengan racun yang bertujuan untuk melumpuhkan hewan buruan atau musuh. Panjang galah sumpit yang biasa digunakan berkisar 1,5 hingga 2 meter. Sedangkan anak sumpit memiliki panjang 25 hingga 30 cm. Olahraga tradisional sumpitan ini awalnya hanya regional Kalimantan dan mulai diperlombakan sejak Pornas tahun 2021 lalu. Kalimantan Selatan sendiri saat ini mulai cukup disegani di daerah lain, mengingat para pecinta sumpitan mulai tumbuh dan berkembang serta mampu memperlihatkan prestasinya. Salam Lens Olahraga Sport Lovers. Hari ini saya bersama Pak Mursidi sebagai Ketua Sumpitan Kalimantan Selatan. Betul. Pak Mursidi, di belakang kita ini sedang mereka latihan menyumpit yang biasa tiap sore. Hari ini mereka selalu latihan. jadi di belakang kita ini ada, kita sebutnya apa Pak? Atlet atau Pegiat. Oke, jadi Sport Lovers di belakang kita lagi ada pegiat sumpitan yang sedang berlatih. Betul. Nah, Pak, sebenarnya kalau misalnya sebagai seorang pegiat ya, ini tuh ada komunitasnya atau organisasi atau bagaimana, Pak? Ya, yang jelas ada organisasi. Komunitas itu dibuat organisasi, khususnya organisasi sumpitan ya. Di Kabupaten di Kalimantan Selatan ada 7. Oh, ada 7. 7 komunitas, ada organisasi sumpitan yang sudah dibentuk oleh pengurus sumpitan Kalimantan Selatan. Berarti Bapak selaku ketua organisasi sumpitan Kalimantan Selatan, dan belakang kita ini ada komunitas. Sumpitan Kota Banjarmasin. Oke, kok berarti komunitas. Bisa ngobrol nggak sih Pak kita sama salah satu dari anggota komunitas? Oh, silakan. Oke. Silakan. Dengan Pak Adi. Ya. Ya, Pak Adi. Halo Pak. Ya, halo. Halo Pak Adi. Ya. Apa? Haji Adi. Haji Adi, siap. Kita Oke, Sport Lovers, kita akan ngobrol bareng Pak Mursidi dan juga Haji Adi. Iya. Oke, tapi pertanyaan pertama saya simpel saja. Awal mulanya olahraga tradisional sumpitan ini masuk ke Kalimantan Selatan itu kapan, Pak? Kalimantan Selatan itu sejak 2017 kemarin ya, kita membentuk organisasi ini, lalu berkembang setelah adanya 2019 itu ada kejuaraan di Fornas di Kalimantan Timur. Kemudian kita ikut di sana. Ya, walaupun belum mencapai yang ditargetkan, cuma itu merupakan awal kita dalam mengembangkan sekaligus mempromosikan sumpitan ini, khususnya di daerah kita di Kalimantan Selatan. Sport Lovers, kata Pak Mursidi tadi ini didirikan tahun 2017 ya, Pak? Khusus Kalimantan Selatan. Khusus Kalimantan Selatan. Nah, di samping kita jangan lupa kita juga ada, Haji Adi. saya panggilnya apa? Bebas. Haji Adi, Adi atau bebas lah. Saya panggil Haji Adi aja ya. Kalau misalnya Pak Mursidi ini pengurus sekaligus pegiat atau khusus untuk pengurus? Saya khusus pengurus. Khusus untuk pengurus. iya. Oke, berarti kita tanya ke Haji Adi. Iya. Kalau Haji Adi sendiri, kayaknya saya panggilnya Pak Adi aja Bebas, ya. bebas. Bang aja gimana? Boleh. Oke. Oke, Bang Adi. Nah, Bang Adi ini sebagai pengurus di komunitas
ASKB, Askar Sumpit Kota Banjarmasin. Oke, jadi Sport Lovers namanya Askar Sumpit Kota Banjarmasin. Iya. Kalau misalnya organisasinya itu tahun 2017, kalau komunitasnya itu tahun berapa? Kalau komunitas ini kami mulai kurang lebih 4 tahun yang lalu. Oke, berarti 2018 atau 2019? Iya, Iya. sekitaran itu. Oke, kalau dari Pak Mursyidi itu kan ada cerita tersendirinya itu dari apa tadi Pak? Ada event ya? Evan. Ada event lalu didirikan lo organisasi. Iya. Kalau dari ini Pak Adi, awalnya kenapa jadi ada komunitas ini? Kita kemarin kebetulan kita mempunyai beberapa komunitas gitu kan. Salah satunya komunitas kami itu komunitas Wasaka, itu yang di bidang besi dan pusaka Banua. Kita mempunyai sumpit dan kebetulan teman kita tahu ada event lomba sumpit waktu itu hari jadi Kota Banjarmasin kalau nggak salah. Jadi dia kabarin kita pikir punya sumpit nih, nggak pernah dicoba, ada event ya coba-cobalah gitu. Oke, berarti dari awalnya artinya Bapak suka dengan yang namanya apa nih Pak? Kesenian atau senjata tradisi kita Kalimantan Selatan khususnya. Oke, berarti Sport Lovers kalau misalnya Bapak ini jadi ketua ya Pak. Kalau misalnya Bapak kan jadi pengurus di komunitas, kalau Bapak jadi ketua di organisasi. ya. Nah Pak, kalau boleh tahu sebenarnya olahraga tradisional sumpitan itu seperti apa dan ada nggak sih Pak event-event lomba yang bisa diikuti? Iya. Jadi event yang khususnya ya, saya jawab yang kedua tadi, event lomba yang diikuti memang ada. Di kemarin tuh dari South Borneo ya, kemarin tuh dari Harmony Borneo yang ikut mengadakan kegiatan di dan yang terakhir tadi kayak apa? Ulang tahun provinsi. Iya. Kan provinsi kemarin itu kita melaksanakan salah satunya itu tadi ada beberapa lomba yang di sana khususnya olahraga tradisional. Iya. Di sana kebetulan salah satunya sumpit. Oke, berarti sudah ada event yang bisa diikuti lomba-lomba. Iya. Tapi kalau misalnya untuk yang dilombakan itu apa sih sebenarnya Pak kalau dari sumpitan ini? Jadi yang dilombakan itu artinya mereka karena komunitas ini kita rekrut semua dan kita undang mereka untuk ada kejuaraan daerah misalnya kan. Jadi di sana kita ngumpul. Jadi ngumpul komunitas-komunitas yang sumpitan ini sehingga mereka sekaligus bersilaturahim dengan kegiatan ini sekaligus juga memberikan informasi terhadap pengembangan sumpitan khususnya di Kalimantan Selatan. Dan dari tujuh pengurus Inorga Sumpitan yang ada di Kalimantan Selatan ini, yaitu ada 2 yang terbaik saya kira. Salah satunya dari Balangan tuh dari Halong dan dari Banjarmasin sendiri. Wow, Sobat Sport Lovers, berarti komunitas yang ada di Banjarmasin ini Pak Mursyidi dan juga Pak Adi itu termasuk yang unggulan ya? Alhamdulillah. Pak Adi, tadi kan Pak Adi cerita selain sebagai pengurus itu awal mulanya kan tertarik ya? Iya. Berarti Pak, saya tebak kayaknya Pak Adi ini juga termasuk pegiatnya? Iya betul. Boleh diceritain nggak ke Sport Lovers yang ada di rumah? Itu gimana sebagai seorang pegiat? Oke, kita betul sebagai pegiat sumpit ya. Pertama kita kenapa jadi suka sumpit? Ya tadi basic kita suka senjata tradisi Kalimantan Selatan. Kita lebih mengenalkan dan membuat orang suka lah dengan salah satu senjata tradisi kita yang dulunya tumbak sekalian sumpit. Kalau sekarang kan sumpitnya ndak ada senjata tajamnya lagi. Nah itu. Jadi itu alasan kita sampai saat ini masih suka, dan dengan komunitas ini, dengan kegiatan ini kita banyak menambah saudara. Oke, menambah relasi dan juga saudara. Iya, betul. Sport Lovers. Terus Pak Adi, oke, sebagai seorang pegiat sumpit, boleh diceritain nggak sih Pak Adi alasan kenapa selain karena memang suka, terus ada nggak sih alasan lain kenapa masih gitu
jadi pegiat sumpit di era sekarang, dan atau ini aja, bagaimana penerimaan orang-orang tentang olahraga tradisional sumpit kalau dari segi pandang Pak Adi sebagai seorang atlet? Ya memang untuk olahraga sumpit dari kita melihat dari beberapa acara kita ya, banyak orang suka, tapi dia mau ikut itu kadang ini yang sedikit masalah. Saat ini kan lomba sumpit yang ada di khusus di kita Kalimantan Selatan khususnya ya, itu hanya ada 2, pria dan wanita. Kan sedangkan sekarang ini banyak anak-anak muda lah istilahnya, pelajar yang pengen ikut, saat dia ingin mau coba ngelihat orang tua hebat-hebat, minder dia jadi nggak berani gitu kan. Ya syukur-syukur mudah-mudahan akan datang ada lebih kegiatan itu khusus pelajar atau anak gitu kan, jadi menambah dan makin memperkenalkan sejak dini tradisi ini kita dikenal orang. Setuju sekali sih sport lovers. Tadi Pak Adi bilang bahwa Pak ini berarti sebenarnya penerimaannya berarti cukup baik ya di kalangan masyarakat kita. Saya penasaran Pak, sebenarnya ada berapa atlet sih atau pegiat kita bilangnya, pegiat olahraga sumpitan ini yang ada di Kalimantan Selatan Pak? Yang terakhir waktu kejuaraan daerah kemarin tuh yang diikuti oleh 7 pengurus kabupaten kota, itu kurang lebih 70 orang pegiat Hampir 80. yang ikut, hampir 80 ya Pak ya, hampir 80. Putranya perkiraan sekitar 50 pegiat dan perempuannya atau putrinya itu sekitar 25, sekitar itu. Wow, berarti kalau di Kalimantan Selatan tadi itu ada 7 ya? 7 ada 7 kota. kabupaten kota yang sudah terbentuk. Sudah terbentuk setiap komunitasnya dan ada kurang lebih 80 pegiat. Iya, betul. Wow, saya penasaran dengan banyaknya pegiat ini, bagaimana dengan sarana dan prasarana menurut sudut pandang Bapak berdua, apakah sudah cukup memadai atau bagaimana? Kita mulai dari Pak Adi dulu. Oke, untuk di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin, alhamdulillah kita banyak difasilitasi dari istilah itu target tambahan, terus tempat itu kita sangat ditunjang gitu. Jadi kitanya aja lagi. Setuju, berarti kalau sarana prasarana sebenarnya sudah disediakan untuk Kalsel Banjarmasin khususnya. Banjarmasin. Kalau dari Pak Musbidi mungkin secara general ya Pak, karena Kalimantan Selatan. Betul. Jadi kita sudah memfasilitasi khususnya lapangan yang dibuat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita fasilitas yang sederhana ini, yang cukup memadai ini, ya kita mampatkan untuk latihan khususnya indoor kesumpitan ini. Jadi alhamdulillah tinggal kita memfasilitasi seperti cangkraan itu sebuah bantalan namanya kita kalau di dalam, kalau panahan itu bantalan. Bantalan dan juga fish targetnya. Ya, itu mah sudah berarti kita. Sport lovers untuk sarana dan prasarana sebenarnya sudah ada. Tapi mungkin ada nggak sih Pak harapan untuk olahraga tradisional sumpitan ke depannya? Ya, harapan tuh banyak sih. Ini dari segi ketua ini, kalau dari segi ketua bagaimana? Saya melihat sudah namanya antusias pelajar, ada sudah latihan tadi. Saya ke depannya saya insya Allah akan terus kita kembangkan ya. Dan kita insya Allah mudah-mudahan nanti bersama-sama komunitas dari pengurus kabupaten kota, kita nanti akan merebukan, mendiskusikan supaya nanti ada mungkin event yang khusus pelajar dan juga ada khusus yang umum, yang untuk dewasa seperti itu insya Allah ke depannya. Dan terus kita kembangkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada nanti, yang memang peraturannya belum baku di sumpitan ini. Nantinya kalau sudah ada PB atau pengurus besarnya di pusat, nah nanti sudah di sana kita kembangkan sesuai dengan peraturan pertandingan atau perlombaan yang kita laksanakan nanti, insya Allah. Semoga cepat ya Pak, maksudnya dari pusat juga nanti ada kepastian tentunya, dan juga ada lomba-lomba. Saya setuju sih, karena lomba ini ya untuk anak-anak muda itu jadi motivasi. Betul sekali. Kalau misalnya mereka ikut lomba kan ada rasa jiwa tertantangnya gitu. Tapi kalau dari Pak Adi sebagai ini kan pegiat juga, pelatih juga,
Iya. Pegiat anggota. Nah, apa itu harapannya? Boleh disampaikan ke followers yang ada di sini. Ya memang salah satu yang seperti Pak Mursidi bilang, harapan saya sebagai pengurus sebagai pegiat juga, mudah-mudahan nanti ada event-event yang mengangkat anak-anak atau remaja-remaja kita, jadi supaya dia sejak dini suka dan tertarik gitu, supaya akan datang dia latihan sejak dini, akan datang itu dia prestasi makin bagus. Oke, saya penasaran kalau misalnya sport lovers yang ada di rumah mau ikut latihan itu gimana? Jadi begini, kalau yang mau kepingin ada yang ikut latihan, dengan senang hati silahkan datang ke Gor Hasanuddin AM, dekat ini kolam renang. Di sini ada lapangan khusus untuk bisa kita berlatih. Nanti dibimbing oleh penggiat atau pelatih yang ada di sini, yaitu Pak Haji Adi sendiri, Pak Faisal, itu ada di sini. Nanti dia enggak tiap hari sih. Tiap hari? Enggak. Oke, tiap hari Artinya apa? tiap hari, Tiap Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Oke, Ya. 4 kali seminggu sport lovers bisa langsung datang dan ketemu nanti sama Pak Haji Adi dan juga penggiat lainnya ya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti saya boleh ikut ya? boleh, Silakan. silakan. Mau Silakan. coba silahkan langsung. Oke, nanti langsung diajak. Iya. Oke. Di era saat ini, sumpitan telah dijadikan sebagai sarana olahraga tradisional yang hingga kini terus berkembang dan mulai digandrungi para pecinta olahraga tradisional. Sumpitan sangat membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta trik atau cara meniupkan anak sumpit sangat mempengaruhi hasil saat akan membidikan anak sumpit tepat mengenai sasaran yang diinginkan. Untuk teknik pegangan sumpit, mengangkat sumpit, ada yang menggunakan tangan kayak gini dari bawah ke atas, ada yang menggunakan sistem kayak gini, ada yang dari atas ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan dari atas ke bawah dengan sistem rapat kuda-kuda tangan. Jadi ini sifatnya suai. Ini sifatnya supaya jangan goyang ketika meniup. Karena ketika meniup itu tidak boleh ada gerakan lagi yang disebabkan oleh napas, tidak boleh ada lagi gerakan supaya tembakannya itu stabil. Jadi ketika kita menggunakan sistem tabung, ketika kita menembakkan pelurunya itu lebih kuat dan lebih deras. Dan ketika kita menggunakan teknik rapat kuda-kuda tangan, itu tidak ada lagi getaran efek napas kita. Tidak mudah tentunya bagi para pemula untuk dapat menyemburkan anak sumpit melalui galah sumpitan. Namun bukan berarti sumpitan tidak dapat dikuasai orang kebanyakan. Siapapun dapat melakukan asalkan benar-benar fokus mempelajarinya. Halo. Hai. Halo, saya Dila. Mutia. Halo, saya Dila. Saya Lian. Saya panggilnya berarti Mutia. Mutia dan Bang Lian. Lian. Oke, sport lovers. Sesuai janji Dila, kita akan berbincang langsung sama pegiat yang berprestasi, pegiat sumpitan yang berprestasi. Jadi Bang Lian dan juga Mutia, saya penasaran awal mulanya menjadi pegiat sumpit itu sejak kapan? Dari musimnya dulu. Kalau saya sendiri dari 2020, waktu masa COVID kan ya itu tuh. Oke. Ya. Jadi karena sumpit ini belum terlalu banyak ya peminatnya, karena saat itu ada acara lomba Porda
se-Kalimantan mengikut lombakan ini. Jadi karena ini belum terlalu banyak, jadi saya berniat untuk mengikuti ini. Karena mungkin menurut saya peluangnya itu lebih banyak. Oke, berarti awal mulanya tahun 2020, berarti Betul. sudah kurang lebih 3 tahun Sport Lovers. Kalau Bang Lian, Kurang sejak lebih kapan? tahun 2020 juga sama. Boleh diceritakan ke Sport Lovers yang ada di rumah? Itu awal mulanya bagaimana? Jadi tahu ada olahraga tradisional sumpitan? Dari teman juga yang ngajak dari tahun 2020 itu. Awal mulanya mau coba-coba aja. Akhirnya begitu kita lakukan, kita hayati, kayaknya asik gitu loh. Oke, jadi awalnya coba-coba. Coba-coba. Berarti ini dua pegiat tradisional sumpitan ini awalnya coba-coba, lalu jatuh cinta. Akhirnya jatuh cinta, ya boleh dikatakan begitulah. Boleh diceritakan nggak sih ke Sport Lovers kenapa sampai jatuh cinta dengan olahraga sumpitan ini? Apa yang menarik? Kita mulai dari Bang Lian dulu. Pertama, kayak kita kan merasa memang orang Kalimantan, kenapa sih kita nggak mencoba dan mencintai permainan ini? Toh dulunya leluhur kita kan ini termasuk dipegang untuk berburu, Ya, setuju. untuk mengalahkan penjajah, katanya kan begitu. Nah, dari situlah kita mulai mencintai dan menggiati jadi sumpit ini. Oke, berarti karena kecintaan, Iya. jiwa nasionalismenya Iya. ada. Terus apa sih yang menarik, Bang? Nah, yang Dari mana? sumpitan ini, kalau boleh diceritakan ke Sport Lovers yang ada di rumah? Baik, menurut saya pribadi menariknya salah satunya ini melatih diri kita sendiri untuk kefokusan, terus keterampilan, konsentrasi, Ya. yang semuanya ini dikemas menjadi satu sehingga membuat wah, perlu nih untuk diri kita sebagai seorang tuh punya pendirian dan punya konsentrasi begitu. Kalau Mutia bagaimana? Boleh diceritakan ke Sport Lovers yang ada di rumah? Asiknya ikut ini ya, karena mungkin kemarin itu ikut coba-coba dulu yang pertama, terus yang kedua karena ada pertandingannya juga kan, jadi kan iseng-iseng ada lombanya gitu. Ya di lomba itu sih kita dapatnya latihan mental, kan orang banyak, kita baru otomatis kan mental jatuh kan Kak. Mentalnya agak terguncang ya. Tidak fokus. Ya jadi kurang lebih 3 tahun ya bisa lah ya memenangkan itu. Wow, gitu. bisa katanya Sport Lovers untuk memenangkan. Boleh diceritakan ada kompetisi apa aja yang diikutin? Kalau dari Bang Lian dan juga Mutia, kita mulai dari Mutia aja deh, yang di samping Oke. saya. Banyak sih ya, dari 2020 tuh ada Porda se-Kalimantan Selatan. Terus 2021 Porda lagi karena Porda setiap setahun sekali kan ya. Terus ada Pordatnas, terus antar Banjarmasin, di Kalteng, di Kapuas juga banyak sih. Kalau Bang Lian, Sama, karena lombanya tergabung setiap tahun dan setiap event-event bersama Mutia berarti juga. bareng. Iya, bareng Oke, berarti memang. bersaing kah? Iya. Kalian berdua? Enggak, kalau Tidak. putri kategori putri, Iya, kalau beda putra ya. memang putra ya. Oke, tadi saya penasaran ada banyak sekali perlombaan yang sudah diikuti oleh Bang Lian dan juga Mutia. Ada nggak sih pengalaman menarik yang terjadi saat lomba yang boleh dibagikan ke Sport Lovers yang ada di rumah? Boleh. Pengalaman menarik apa? Mutia dulu. Karena kan ya karena saya waktu itu main di pinggir ya, Iya. di samping penonton, jadi kayak mungkin fokusnya tuh terhalang gitu. Karena diteriakin penonton sih, Betul. kan di Gimana pinggir ya? ya. Jadi yang awalnya fokus jadi nggak bisa lagi. Oke, jadi gimana? Nggak kena sumpitnya, nggak kena penonton kan? Enggak dong. Alhamdulillah. Cuman tidak gak masuk kena. targetnya aja. Oke, berarti berpengaruh sekali ya Mutia ya kalau misalnya ada crowd gitu di samping jadi nggak fokus. Betul, karena kan ini melatih kefokusan kita kan. Terus gimana cara kalau misalnya memang di pinggir terus gimana lombanya? Ya bisa-bisa aja sih. Bisa aja, oke. Iya. Kalau Bang Lian ada nggak sih pengalaman menarik Ya, dari lomba? seperti yang kita ketahui selama lomba kan saingan kita tuh banyak yang hebat, Betul, banyak setuju. yang berprestasi. Waktu Porda yang kemarin kayaknya kita mimpi gitu bisa mencapai juara 1 dengan kemampuan kita yang ya menurut kita seadanya aja sih. Memang kita berusaha. Ternyata alhamdulillah
kita bisa meraih juara 1. Terakhir sebelum kita berpamitan sebelum kita berpamitan ke sport lovers yang ada di rumah, ada nggak sih harapan sebagai seorang pegiat sumpitan yang ada di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan? Ya, harapan kami sebagai pegiat semoga kedepannya mulai kalangan dari anak-anak pelajar mulai tertarik dan seperti apa ya, semangat lah untuk akhirnya mengetahui tentang olahraga tradisional sumpit ini dan akhirnya mau mengikuti dan jadi penggiat juga. Itu saja sih harapan ke depannya. Berarti supaya populer dan juga supaya booming. populer dan Iya, booming, betul ya. sekali. Iya nih, apalagi sebagai pelajar. Ya, semoga lebih banyak pelajar yang menyadari bahwa olahraga tradisional itu bisa berpeluang banyak, apalagi kan masih pelajar nih, jadi kesempatannya tuh masih luas lah gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan juga Bang Lian. Sama-sama. Oke, sport lovers yang ada di rumah, kita sudah berbincang banyak sekali dengan ketua, anggota komunitas maupun pegiat dari olahraga sumpitan yang ada di Banjarmasin. Nah, kita belajar banyak sekali bahwa olahraga sumpitan ini bukan cuma untuk melatih kefokusan, tapi juga cara kita untuk melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Terus saksikan Sensa Olahraga di TPRI Kalimantan Selatan episode selanjutnya, dan saya Desi Prihana pamit undur diri. Mutia dan Bang Lian juga pamit undur diri. Sampai jumpa.